Barakallahu fiik Pak Juri. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan jalan keluar dari kesulitan yang sedang dialami dengan jalan keluar yang benar lurus. Jalan keluar tapi salah keliru juga berbahaya ya. Iya, kalau di satu lingkungan ada yang kesurupan, satu awalnya kemudian menyebar menjadi massal. Baik di sekolah, di pabrik juga ada ya. Dan ya, dipastikan di sana ada setan-setan dari kalangan bangsa jin. Ya, apa yang harus kita lakukan? Pertama, ada dua hal, preventif dan kuratif ya, pengobatan. Preventif tingkatan pencegahan, ya, adalah membekali seluruh orang yang ada di sana, siswa-siswi, guru, termasuk karyawan di suatu pabrik, dengan iman, dengan tauhid yang lurus. Bagaimana caranya? Ya, suburkan pengajian di tempat itu. Para bos, para direktur dari sebuah instansi pendidikan di sekolah, kepala sekolah dan pengurusnya, jangan melulu memikirkan duniawi semata-mata. Nanti begitu iman mereka rapuh, ya. Adakan pengajian tentang tauhid gitu ya. Kemudian berikan keleluasan kepada karyawan dan para siswa dan siswi untuk membaca Al-Quran, untuk sholat pada waktunya, diadakan azan pada waktu-waktu sholat di masjid yang ada di sana dengan suara yang dikeraskan terdengar. Maka setan-setan yang ada di sana akan lari sejauh-jauhnya menghindari tempat seperti itu. Sekarang jangankan setan, dari kalangan bangsa jin, manusia saja yang jauh dari agama. Manusia itu umpama tukang mabok, tukang judi, tukang maksiat, nggak pernah sholat. Apa dia betah nggak berada di lingkungan sekitar masjid, sekitar pesantren, sekitar lingkungan yang banyak pengajiannya? Nggak akan betah. Itu manusia. Apalagi bangsa jin, jin-jin yang kafir, dia akan lari sejauh-jauhnya, menghindari azan, menghindari bacaan Al-Quran, menghindari kajian-kajian tauhid, maka dia akan lari sejauh-jauhnya. Jadi suburkan pengajian di tempat itu, ya, bukan mengundang dukun kemudian membentengi dengan benteng pagar gaib kata mereka. Enggak, itu semakin demen itu bangsa setan di sana ya. Itu yang pertama, preventif. Dikondisikan lingkungannya sehingga islami, sehingga lebih terkesan suasana religiusnya daripada suasana kemaksiatan. Tapi kalau di sekolah di sana banyak kemaksiatan ya, banyak bikin panggung kemudian musik, nyanyian, aurat terbuka, setan demen banget. Itu yang pertama. Kedua, kalau itu terjadi ya, sebaiknya panggil orang berilmu yang pemahamannya lurus dan ahli ibadah yang dekat di sana. Lakukan ruqyah syar'iyyah, ya. Tapi orang yang meruqyah ibarat orang yang memainkan pedang. Kalau orang yang memainkan pedang tersebut, pertama kuat, kedua dia punya kemampuan, maka itu akan sangat-sangat ampuh dan ditakuti oleh musuh. Tapi kalau orang itu lemah dan tidak bisa memainkan pedang, apa musuh akan takut apa tidak? Tidak. Ketika umpamanya orang itu memainkan pedang baru diangkat saja sudah gemeter karena beratnya. Pas mau diangkat malah ke kepala sendiri. Musuh pun malah tertawa seperti antum semua tertawa barusan. Ini nggak perlu ditakuti, ya. Jangan dihadapi, biarkan aja dia main pedang sendiri, nanti ke leher sendiri, kan begitu. Al-Quran itu seperti itu. Kalau orang yang membacakannya ahli maksiat, orang bodoh, maka dampaknya akan kurang. Karena apa? Mungkin pertama bacaannya juga banyak salah, kedua tidak ada penghayatan terhadap bacaan yang dibacanya. Lain halnya dengan orang yang berilmu. Orang yang berilmu
kemudian imannya kuat, syakhsiahnya, kepribadiannya juga tangguh gitu ya, maka baru datang pun itu sudah ditakuti. Apalagi sudah membacakan baru tahu aja a'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan mantap dan penghayatan, pengaruhnya itu bagaikan orang yang memegang pedang, baru dipegang aja musuh udah gemetar. Dilihat dari cara megangnya, ini orang ahli nih. Sekali sabet itu bisa kena secara telak, kan begitu. Orang yang berilmu, imannya kuat, ahli ibadah, akhlaknya mulia, jauh dari maksiat, keyakinannya kuat, baru ta'awudz saja dia sudah teriak-teriak. Oleh karena itu, kadang-kadang ada orang yang membacakan ayat, orang yang kesurupan itu malah mengikuti, malah mendahului. Dibacakan ayat kursi, saya juga hafal, terus dia mendahului. Dibacakan surat yang lain, saya juga hafal, terus mendahului. Apa yang terjadi? Down mentalnya, nggak mempan. Akhirnya dia bingung, ya. Oleh karena itu, lakukan ruqyah oleh ahlinya, oleh orang yang berilmu, oleh orang yang imannya kuat, oleh orang yang soleh, yang jauh dari maksiat, maka ruqyahnya akan disertai dengan iman, dengan keyakinan, dengan penghayatan terhadap makna dari ayat yang dibacakan, dan ini pengaruhnya dahsyat luar biasa kepada setan yang nyurup kepada orang tersebut.